welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kenalin dulu nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Gak sedikit dari kaum wanita itu pasti pengen punya rambut panjang, rambut kayak princess, kayak Rapunzel gitu. Tapi masih banyak juga yang struggling dengan gimana cara memanjangkan rambut dengan alami gitu. Kadang-kadang kita itu sebagai cewek itu pengen jalan pintas aja, kayak pakai extension lah dan segala macam, yang malah bikin rambut itu jadi rusak. Jadi hari ini aku bakal kasih tips cara memanjangkan rambut secara alami tanpa merusak rambut kalian. Oke, langsung aja aku bakal spill gimana caranya. Untuk cara yang pertama, rajinlah memijat kepala, apalagi kalau belum tidur ya. Nah, itu kalau misalnya kita rajin pijat kepala sebelum tidur, itu akan melancarkan peredaran darah, mendorong pertumbuhan rambut agar lebih cepat. Caranya itu tinggal tundukin aja kepala, terus rambutnya semuanya dikedepanin, terus kita mulai untuk pijat kepala itu selama 10-15 menit. Kalau misalnya kalian melakukan ini secara rutin setiap hari, itu akan melancarkan peredaran darah pada kepala yang akan merangsang pertumbuhan rambut juga. Untuk cara yang kedua, kita bisa menyisir rambut sebelum tidur. Oke, sebelum itu aku cerita dulu. Aku punya teman dulu waktu aku kuliah. Jadi waktu itu kita kayak nginep bareng gitu kan. Nah, jadi nginep bareng. Terus teman aku ini tuh nyisiran sebelum tidur. Terus aku tuh kayak yang ngapain sih kok nyisiran gitu loh. Kayak kita kan mau tidur, kayak mau nyisir, mau ngapain gitu, kayak susana aja gitu. Tapi dia bilang itu tuh kebiasaan katanya. Nah, tapi ternyata setelah aku cek juga, ternyata kebiasaan dia ini tuh bagus loh. Kenapa ini ada kebiasaan yang bagus? Karena seperti semua halnya yang ada pada tubuh kita itu yang bertumbuh selagi kita tidur, rambut itu juga lebih cepat bertumbuh saat kita tidur. Nah, karena suplai darah itu tuh paling banyak ketika kita tidur, jadi kalau misalnya kita itu nyisir sebelum tidur, itu akan memperlancar sirkulasi darah dan juga mempercepat pertumbuhan rambut. Untuk cara yang ketiga, jangan terlalu sering mengikat rambut. Kalau misalnya buat kalian yang kebiasaan ikat rambut di ponytail kayak gini ya, itu tuh akan membuat kulit kepala kalian itu ikut ketarik dan pori-porinya itu jadi tersumbat. Nah, kalau misalnya udah tersumbat kayak gini, otomatis aliran darah itu tuh nggak gitu lancar dan bikin rambut kalian itu rontok. Jadi jangan terlalu sering untuk ikat rambut, apalagi kalau misalnya kalian ngikat rambutnya itu terlalu kencang. Nah, solusinya buat kalian mungkin yang gerah dan pengen ikat rambut, usahakan pakai kayak jedai gitu. Aku biasanya pakai jedai setiap hari sih. Jadi diikat rambutnya tapi nggak terlalu kenceng gitu, dan itu nggak akan bikin kulit kepala kalian ikut ketarik. Cara yang selanjutnya, jangan terlalu sering keramas. Aku udah pernah bahas kenapa nggak boleh sering-sering keramas di video hair care aku. Kalau misalnya kalian mau bahasan lengkap, kalian nonton video hair care aku di sana. Tapi aku bakal bahas secara lebih singkatnya di sini. Pada intinya, kalau misalnya kita itu sering keramas, itu akan menghilangkan minyak alami pada rambut yang fungsinya itu untuk merawat kulit kepala dan memperbaiki kerusakan dan mempercepat pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalnya kita sering-sering keramas, itu malah bikin rambut kita itu lebih cepat keringnya. Jadi makanya kita nggak boleh terlalu sering keramas. Cara yang selanjutnya, jangan skip conditioner. Nah, ini juga aku udah pernah mention di video aku yang sama. Kenapa kita nggak boleh skip conditioner? Karena conditioner itu selain untuk membuat rambut itu jadi lebih lembut, itu tuh punya protein yang bisa memperbaiki batang rambut. Jadi bisa membuat rambut kita itu lebih sehat dan juga mempercepat pertumbuhan. Dan dapat membuat rambut kita tumbuh semakin cepat. Cara yang berikutnya, jangan lupa untuk gunakan hair tonic. Hair tonic ini juga sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan rambut. Kalian bisa pilih hair tonic yang cocok untuk rambut kalian. Aku biasanya pakai hair tonic yang merawat akar-akar rambut sehingga rambutnya itu semakin kuat dan juga dapat mempercepat pertumbuhan rambut. Nah, untuk pemakaian hair tonic ini tuh biasanya juga tergantung dari tipe-tipenya ya. Ada yang dipakai saat rambutnya itu basah, sebelum conditioner, setelah conditioner, atau bahkan setelah keramas, atau bahkan sebelum keramas.
Nah, biasanya kalau misalnya aku pakainya itu setelah keramas, jadi rambut masih dalam keadaan basah tapi nggak terlalu basah-basah banget, kayak udah airnya tuh udah 70% menghilang gitu. Aku pakai di akar-akar rambut, didiamkan sebentar dan dipijat-pijat kayak gitu. Jadi gunanya hair tonic ini tuh selain untuk memperkuat rambut, dia juga bisa mencegah rontok dan juga mempercepat pertumbuhan rambut. Untuk cara yang terakhir, kita juga bisa trim rambut kita itu setiap beberapa bulan. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, ujung-ujung rambut ini tuh adalah bagian yang paling kering di rambut kita ya. Dan kalau misalnya kita rajin untuk potong atau di trim gitu, dirapiin ujung-ujungnya setiap berapa bulan, ya nggak perlu banyak-banyak lah, kayak 1 cm atau paling banyak 2 cm kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu banyak, paling enggak kayak buang ujung-ujungnya yang kering atau bercabang kayak gitu, itu akan mempercepat pertumbuhan rambut juga. Jadi itu tadi untuk tips-tips singkat aku cara memanjangkan rambut secara alami tanpa merusak rambut kalian. Jadi rambut yang tumbuh tuh juga rambut yang sehat dan kuat. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian juga. Tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.